Halo semuanya, selamat wayah kia ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang, dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa pembalasan bangsawan pembunuh. Kita masuk di part 48. Di awal video ini kita beralih ke daerah pinggiran Luen, di mana dalam kereta kuda yang melaju ke akademi, Pangeran Luinil yang begitu penasaran dengan alasan asal bawanya ke akademi pun bertanya, "Sekarang beritahukan padaku, sebenarnya siapa yang ada di akademi itu Luen ini?" Tanpa menatapnya, Asel pun berkata, "Ini menyangkut adikku, Sianper. Kita akan minta kerjasama Kanselir Kuder sesampainya kita di sana." Mendengar perkataannya, Pangeran Luinil yang masih belum memahami maksudnya pun kembali bertanya, "Sianpert, memangnya adikmu punya hubungan apa dengan masalah ini?" Dengan wajah seriusnya, Asel membalas, "Dia membunuh Boris. Dan dia adalah pemilik Demonic Sword, sekaligus asasin dari organisasi rahasia Mist." Seketika itu juga, Pangeran Luinil yang terperanjat kaget membalas, "Apa? Serius? Kau tidak sedang bercanda kan?" Asal pun menatapnya menegaskan, "Ini informasi yang berhasil Boris amankan setelah mengorbankan dirinya sendiri. Sian jugalah yang selama ini menyabotase semua rencana kita." Mendengar hal itu, Pangeran Luinil yang mencoba mengingat semua kegagalan dalam rencananya pun menuturkan, semuanya jadi masuk akal sekarang. Jadi, dia yang selama ini mempermainkan kita." Asel yang telah merencanakan semuanya pun berkata, "Ya, istana sudah menetapkan bounty untuknya. Perintah dari sana seharusnya juga sudah dikirim ke Akademi Luen. Dalihnya adalah dalang di balik perjamuan berdarah, sekaligus insiden di Exilo. Identitasnya adalah kepala dari organisasi rahasia assassin yang kejam." Pangeran Luinil yang agak terkejut dengan tindakannya pun bertanya, "Bukannya kita punya cukup alasan untuk memasang bounty itu? Rupanya kau berpikiran menuduhnya atas segala kejadian itu. Cerdas juga kau." Asel yang tak ingin salah langkah di situasi itu pun membalas, "Memang tak enak aku menghunuskan pedangku pada adikku sendiri seperti ini. Tapi Sianpert harus dilenyapkan demi kedamaian dan keadilan negeri ini. Karena itulah takdir dan kehendak tak terelakkan dari God of Light." Sementara itu, Luna nampaknya telah diantarkan kepada kakeknya, Tuan Rigen, di mana meski Luna sedikit berbasa-basi dengannya, Tuan Rigers yang tak ingin membuang-buang waktu langsung saja bertanya, "Tak disangka kau mau datang. Aku akan bertanya sebagai kakekmu, bukan sebagai kepala dewan. Jawablah dengan jujur. Apa benar kau sudah pergi ke runtuhan Nardeli bersama Sianper? Aku bertanya, apa kau sudah membantunya mendapatkan Demonic Scripture?" Tentu saja, Luna yang tak bisa memberitahukannya langsung menyangkal pertanyaannya. Sehingga Tuan Rigens yang menyadari gerak-geriknya pun mengeluarkan mana grafitinya sembari menegaskan, "Sudah kuduga, kau memang berusaha membantunya." Seketika itu juga, Luna yang berusaha menahan grafitinya pun menuturkan, "Bukankah semua ini cuma asumsi kakek saja? Kakek takkan mendengar apapun kalau tinggal kakek saja seperti ini." Melihatnya yang mampu menahan mana grafitinya, Tuan Rigens yang tak menduga jika Luna sudah berkembang pun berkata, "Kau adalah calon pemimpin masa depan Dewan Negara. Kau tak boleh terpengaruh emosi remeh seperti ini." Tepat setelah mengatakan itu, Tuan Rigens pun memperkuat mana grafitinya, sehingga Luna yang tak bisa diam saja pun membalas, "Aku sudah muak dengan semua ini. Aku takkan mau dipengaruhimu lagi, kakek." Tepat setelah mengatakan itu, Luna pun membatalkan grafiti milik kakeknya. Terlebih bersamaan dengan Tuan Rigens yang terkejut dengan tindakannya, Luna menatapnya tajam menegaskan, "Menyerah saja. Kakek tak akan bisa mendapat apa-apa dariku." Tentu saja, Tuan Rigens pun tak bisa membiarkan Luna begitu saja, di mana ia langsung mengaktifkan trap magic yang ia siapkan sebelumnya untuk mengekang Luna, lalu menghampirinya sembari menuturkan, "Aku sudah melihat tekadmu. Jadi,
Kau ingin merasakan rasa sakit ya? Tak lama lagi, kau takkan bisa mengingat ingatan penyesalanmu. Luna yang tak bisa berkutik dengan trap magicnya pun sontak bertanya, apa kakek mau membunuhku? Sembari bersiap menggunakan simbol Nirisa yang merupakan magic penghancur pikiran. Tuan Rigens pun berkata, tentu aku tak bisa membunuh pemimpin masa depan dewan ini. Akan kuhapus semua ingatan tak berguna di kepalamu itu. Percuma saja melawan, kembalilah menjadi cucu kesayanganku. Kita beralih kembali ke Akademi Luen, di mana Asel yang telah meriksa kamar Xian berkata, tidak ada tanda-tanda orang. Rombongannya Xian sudah tidak ada lagi di sini. Apa kau bisa melacak jejak-jejaknya? Durandar yang ikut memeriksanya pun menggelengkan kepalanya, karena ia juga tak bisa mendeteksi jejak sekecil apapun. Sehingga Durandar yang semakin kesal pun hanya bisa berpikir, aku jadi kesal saat ingat kalau ini tempat tinggal orang yang pernah menghinaku. Akan kubayar sama lo itu, penerus Black Box jalan. Saat ia berpikir seperti itu, Asel pun mengutarakan niatnya. Hei, tadinya aku berniat menginterogasinya atau semacamnya, tapi kurasa itu takkan berhasil. Namun, alih-alih mengomentari niatannya, Durandar malah memintanya untuk berhenti meremehkannya. Sehingga Asel yang tidak menduga responnya pun mengajaknya untuk pergi dari sana sembari berkata, saya minta maaf. Kami sudah mengirimkan prajurit kekaisaran. Jadi, kita cuma perlu menunggu kabar saja untuk sekarang. Durandar yang punya pandangan tersendiri pun membalas, aku tak percaya manusia. Sebaiknya kau cari dia sendiri. Sementara itu, di ruangan kanselir, nampak kanselir Kudel yang menghela napas panjang setelah melihat lembar laporan di mejanya. Benar-benar rentetan kejadian yang merepotkan. Tepat setelah kanselir Kudel bergumam seperti itu, Pangeran Luinil memasuki ruangannya dengan kasar sembari berteriak, bagaimana kabarmu, kakek? Seketika itu juga, kanselir Kudel pun menatapnya bertanya, apa urusanmu kesini? Pangeran Luinil yang merasa aneh dengan tatapannya pun balik bertanya, kenapa kau melihatku dengan tatapan itu? Tidak puas denganku kah? Kanselir Kudel yang tak mengerti maksudnya pun berkata, kenapa dirimu sampai berkata seperti itu, pangeran? Pangeran Luinil pun membalas, jangan pura-pura bodoh. Tidak hanya kau memutus dukungan untuk keluarga Koisia, kau juga sering membicarakanku diam-diam pada ayahku, bukan? Kanselir Kudel menimpali, pangeran, tidak. Luinil, aku cuma menghentikanmu dari menodai tahta dengan darah. Mendengar perkataannya, Pangeran Luinil yang tak bisa menjaga ketenangannya pun menuturkan, kau bicara seolah itu bukan masalah besar seperti ayah, Violet, Papian, dan Nerovian, bahkan Arin, gadis itu. Apakah kakek pikir mereka tidak menginginkan tahta? Mereka akan melakukan hal kotor apapun untuk mengambilnya. Melihat tingkahnya yang seperti itu, Kanselir Kudel yang masih menahan dirinya pun mendekat menjelaskan, dasar bodoh. Apa kau menyangka kalau kau pasti bisa mendapatkan sesuatu yang belum kau dapatkan sama sekali? Saat kau meninggalkan banyak warisan dan telah cukup berkembang hingga mampu memimpin semua orang, saat itulah dunia akan memahkotaimu yang pantas duduk di tahta kaisar. Itu bukan sesuatu yang kau ranggut dari orang lain. Inilah kedamaian yang telah usaha payah ayahmu dapatkan. Jangan berani kau mengacaukannya. Mendengar penjelasannya, Pangeran Luinil yang sama sekali tak bisa menerimanya pun berkata, kedamaian? Kurasa orang yang membesarkan demon terkejam di zaman kita tak berhak mengatakan itu. Xianbert, kemana muridmu itu sekarang? Kau tak sedang menutupi semua kejahatan pembunuh itu, iya kan? Namun, belum sempat Kanselir Kudel bisa mengatakan apapun. Pintu ruangnya diketuk dari luar, di mana Putri Arin yang muncul langsung terdiam berpikir ketika melihat Pangeran Luinil di sana. Kak Luinil, aku kesini untuk bertanya keberadaan Xian. Kenapa dia bisa ada di sini? Saat Luna berpikir seperti itu, Pangeran Luinil yang begitu membencinya pun langsung saja menghardiknya. Kami sedang di tengah obrolan. Ingat dari sini, Arin. Namun, di luar dugaannya, Kanselir Kudel sendiri malah mintanya untuk pergi dari sana.
Sehingga Pangeran Luinil yang semakin kesal pun bertanya, "Bicara apa kau? Aku datang ke sini lebih dulu." Kasir kuda pun memberitahunya jika Putri Arin sudah membuat janji temu sebelum kedatangannya, yang tentu membuat Pangeran Luinil semakin emosi sampai berteriak, "Aku ini pangeran pertama. Apa kau berani memprioritaskan putri kelima yang rendahan seperti dia daripada aku?" Kasir kuda pun menatapnya serius menegaskan, "Sekali janji temu, tetaplah janji temu. Kenapa tidak kau tunjukkan saja pertimbangan yang pantas disebut oleh pangeran pertama?" Tentu saja, apa yang dikatakannya semakin meledakkan emosi Pangeran Luinil. Akan tetapi, sebelum Pangeran Luinil bisa bertindak lebih jauh, Asel muncul memasuki ruangannya dengan menuturkan, "Kamar asrama Sianpert sepenuhnya kosong. Dia adalah tokoh besar yang mengancam kedamaian kekaisaran. Kalau Anda tahu keberadaannya, saya ingin meminta kerjasama Anda." Mendengar perkataannya, Putri Arin yang kebingungan pun bertanya, "Apa maksudmu dengan Sian mengancam kedamaian kekaisaran?" Tanpa keraguan sama sekali, Asel menatapnya menjelaskan, "Maaf kalau saya tidak sopan, Tuan Putri Arin. Telah terungkap bahwa Sian adalah dalang di balik insiden perjamuan berdarah serta kehancuran Exilium. Sudah ada banyak laporan dan saksi mata. Kanselir, Anda juga telah menerima surat dari Kekaisaran, bukan?" Kanselir Kudel yang tak bisa menyangkal suratnya pun membenarkannya, yang tentu membuat Putri Arin semakin terkejut bukan main sampai berpikir, "Tidak, ini pasti bohong. Sian takkan pernah melakukan hal seperti itu." Meskipun begitu, Asel menegaskan, perintah pemasangan bonti telah ditetapkan di seluruh kekaisaran. Anda juga harus berhati-hati, Putri Arin. Di sisi lain, di papan pengumuman sebuah kota, nampak para warga yang berkerumun setelah melihat lembar bonti untuk Sian yang dipasang di sana. Sianpert? Maksudnya putra termuda dari keluarga Pert kan? Katanya dia membumi hanguskan Exilium karena tak merasa puas dengan insiden perjamuan berdarah. Kalau soal tuan muda keluarga Pert, berarti bocah yang bertahan dari Devil Dragon kan? Dengar-dengar dia murid dari Akademia Luen ini. Dia takkan punya urusan di kota kita ini kan? Saat kemudian, setelah para warga itu kembali ke kegiatannya masing-masing, Sian pun muncul melihat bontinya sendiri. Sehingga Kairam yang penasaran dengan reaksinya pun bertanya, "Oh, hasilnya lebih bagus dari yang asli. Apa kau puas sekarang?" Penyanyi pun diakhiri dengan Sian yang memegang kertas bontinya pun tersenyum membalas, sedikit. Sekarang Asel yang akan mencariku sendiri demi mengambil piala bonti paling berharga di Kekaisaran."